Boneka Ambalabu. Entitas jahat ini awal terwujud dari seorang pria yang terobsesi dengan boneka Labubu. Suatu hari pria tersebut berkunjung ke sebuah toko untuk membeli Labubu. Akan tetapi, karena saking ramainya peminat boneka ini, boneka yang tersedia habis sebelum pria tersebut dapat membelinya. Pria tersebut yang sudah antri 3 hari 3 malam menjadi ngamuk dan depresi yang membuatnya berubah menjadi spirit atau entitas jahat, yakni boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Boneka yang terwujud dari energi jahat manusia yang terobsesi dengan boneka Labubu ini mencari mangsanya tepat pada pukul jam 10 malam. Konon katanya, boneka ini suka mengunjungi rumah orang-orang yang memiliki koleksi boneka Labubu. Boneka Ambalabu ini akan mengetuk pintu mangsanya terlebih dahulu, karena boneka ini dikenal juga memiliki sopan santun. Suara apa tuh? Dan jika Anda tidak membuka pintu untuknya, maka boneka Ambalabu ini akan mengamuk dan mulai mengedor-ngedor pintu dan memaksakan diri untuk masuk. Takutnya. Boneka Ambalabu. Entitas jahat ini tidak hanya dikenal suka memangsa orang yang punya koleksi boneka Labubu, namun juga memangsa orang di tempat sepi dan gelap. Konon katanya, seorang tukang bakso pernah bertemu langsung dengan boneka ini ketika beliau sedang berdagang di lokasi yang sepi. Tukang bakso bercerita bahwa sosok boneka ini memiliki paras wajah yang seram dan mengerikan. Tukang bakso ini berhasil selamat dari boneka Ambalabu berkat temannya yang kebetulan lewat di depan dagangannya yang sedang membawa boneka Labubu. Oh no! Dan nasib temannya yang dikejar Ambalabu masih belum diketahui hingga saat ini. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal yakni Profesor Rusdi mengungkapkan hasil penelitiannya terhadap boneka Ambalabu ini dalam sebuah video singkat sebelum beliau dinyatakan menghilang. Dijelaskan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri ketika bertemu langsung dengan Ambalabu adalah tidak ada. Beliau menekankan tidak ada cara untuk mengcounter boneka Ambalabu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan hanyalah lari sekencang mungkin dan jangan pernah menoleh ke belakang. Hingga detik ini, belum ada ilmuwan yang dapat mengungkapkan misteri dari boneka Ambalabu ini. Boneka Ambalabu. Entitas jahat dengan paras wajah yang seram dan hitam ini muncul kembali dengan meneror warga setempat. Cerita bertemu dengan boneka Ambalabu kali ini berasal dari seorang pemilik warung. Pemilik warung yang bernama Pak Vincent menceritakan bahwa di malam itu tepat pukul jam 10 malam muncul sesosok boneka di depan warung. Boneka tersebut hanya berdiri di tempat sambil menatap tajam ke arah Pak Vincent. Pak Vincent yang mulai merasa sesuatu tidak beres, mulai panik dan menelepon temannya untuk meminta bantuan. Request backup. Namun tidak disangka boneka Ambalabu telah hilang dari pandangannya. Dan ternyata seperti firasat Pak Vincent, boneka Ambalabu sudah berada di belakangnya. Pak Vincent pun panik dan segera lari meninggalkan warungnya dan kabur ke rumah warga setempat. I always come back. Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang telah banyak meneror warga
membuat orang-orang menjadi takut untuk keluar malam. Misteri di balik boneka Ambalabu masih belum dapat dipecahkan oleh para ilmuwan hebat sekalipun. Namun muncul sebuah jurnal yang ditulis oleh sosok misterius yang menerangkan bahwa boneka Ambalabu memiliki 3 macam mode. Mode pertama adalah mode hijau. Tipe ini adalah tipe tenang dari boneka Ambalabu. Dan biasanya jika ketemu Ambalabu mode ini, kesempatan Anda untuk selamat masih cukup tinggi asalkan Anda tetap tenang. Mode kedua adalah mode abu-abu. Mode ini adalah mode Ambalabu normal. Dan jika ketemu Ambalabu dalam mode warna ini, waspadalah dan jangan sampai lengah. Mode terakhir adalah mode merah jambu. Mode ini adalah mode yang paling agresif. Jika Anda cukup sial dan ketemu mode merah jambu ini, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah pasrah terhadap keadaan yang ada. Karena peluang Anda untuk selamat hampir tidak ada. Hingga saat ini tidak ada yang tahu sosok misterius yang menulis jurnal tentang Ambalabu tersebut. Apakah beliau dapat memecahkan misteri Ambalabu di kemudian hari? Always come back. Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang semakin ditakuti orang-orang, kali ini kembali menelan nyawa seorang pemuda yang dikenal baik di masyarakat. Pemuda yang bernama Rehan Wangsaf, dikenal sebagai seorang pemuda yang sopan, ramah, dan suka membantu orang. Ini gue di mana? Tolong aku. Akan tetapi, pemuda ini menemui ajalnya ketika beliau sedang berjalan di jalanan sepi sambil membawa boneka Labubu yang merupakan hadiah untuk sang kekasih. Sialnya, di momen itu muncul sosok Ambalabu yang langsung menyerangnya. Pemuda tersebut kehilangan nyawanya di saat itu juga. Namun, hal yang lebih menyedihkan lagi, karena rasa cintanya yang kuat terhadap kekasihnya, beliau tidak ingin pergi meninggalkan dunia ini dan berubah menjadi roh gentayangan yang kemudian merasuki boneka Labubu yang dibawa untuk kekasihnya. Pemuda tersebut pun menjadi sekutu dari boneka Ambalabu dan bersama Ambalabu meneror warga. I'll always come back. Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang merasuki boneka Labubu kali ini mencari mangsanya dengan trik yang licik. Ambalabu akan berpura-pura menjadi boneka yang tergeletak di lantai dan menunggu orang untuk mengambilnya untuk dibawa pulang. Dan benar saja, seorang ibu-ibu yang bernama Batu Mama memungut boneka Ambalabu dan dibawa pulang untuk dipajang. Dan tepat pada pukul jam 10, Ambalabu memulai aksinya. Ambalabu diketahui memantau Batu Mama untuk jatuh tidur sebelum menerkamnya. Namun, hal yang tidak terduga, Batu Mama masih belum tidur hingga jam 5 pagi, dikarenakan beliau ternyata gamer berat anti tidur. Ambalabu yang menunggu terlalu lama menjadi tidak sabar dan langsung menyerang Batu Mama. Dan tidak disangka, Batu Mama telah mengetahui keberadaan Ambalabu dan mengangkat panci kematiannya dan langsung menghantam Ambalabu hingga terbang keluar jendela. Ambalabu yang kaget dengan kekuatan emak-emak, Alamak. berjanji tidak akan kembali ke rumah Batu Mama lagi. Ini takutnya. Boneka Ambalabu. Spirit jahat peneror warga kembali merenggut nyawa seorang pria gendut. Pria gendut yang bernama Bung Nisan merupakan seorang bos mafia jahat yang terkenal keji dan berdarah dingin. Suatu hari sang mafia sedang mengunjungi daerah terpencil yang bernama Ngawicil bersama 2 anak buahnya untuk menangkap klien yang menghutang uangnya. Daerah terpencil yang sepi dan gelap adalah tempat yang rawan muncul Ambalabu. Dan hokinya, sang mafia bertemu dengan boneka Ambalabu. Musuh terlihat.
Sang mafia yang sudah mendengar rumor teror Ambalabu berniat untuk menangkap Ambalabu dan dijadikan senjata. Namun siapa sangka, kedua anak buahnya sudah tumbang di tangan Wangsa Labu. Gendong aku, please. Sang bos mafia yang melihat anak buahnya sudah tumbang, mau tidak mau harus adu mekanik 1 lawan 2. Akan tetapi, beliau kalah telak, dan jiwanya dijadikan spirit untuk merasuki sebuah boneka Labubu oleh Ambalabu. Ambalabu pun mendapatkan sekutu baru yang kejam. Apakah Ambalabu memiliki rencana super jahat yang sedang dipersiapkan? I always come back. Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang semakin kuat ini, kali ini menyerang wilayah perkantoran. Seorang pekerja kantoran yang bernama Rahma dikenal sangat giat dan tekun dalam bekerja. Pemuda ini selalu bekerja lembur hingga larut malam, walaupun tidak dibayar oleh perusahaannya. Namun, kemalangan menimpa pemuda ini ketika ia bertemu dengan Ambalabu. Pada suatu malam, pemuda ini seperti biasa bekerja lembur. Akan tetapi, malam itu, pemuda tersebut lembur sendirian di kantor. Dan tepat pada pukul jam 10 malam, terdengar suara barang jatuh yang keras. Pemuda yang mendengar suara tersebut pun sontak kaget, dikarenakan beliau sedang sendirian di kantor. Pemuda tersebut pun pergi memeriksa sumber suara yang sepertinya berasal dari toilet pria. Rahma pun masuk dan memeriksa toilet pria tersebut. Namun beliau tidak menemukan benda jatuh apapun. Dan di saat itu juga muncul sosok boneka Ambalabu dari belakang pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun tewas di tempat dan tidak hanya itu, jiwanya pun dimanipulasi menjadi spirit jahat oleh Ambalabu untuk dimasukkan ke boneka Labubu. I always come back. Yare da ze. Akan ku gendong. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang membuat warga ketakutan ini datang meneror salah satu restoran favorit warga, yakni restoran Freddy. Pada suatu malam, seorang satpam restoran Freddy, yakni pekerja handal, melaksanakan pekerjaan rutinnya seperti biasa. Beliau mengecek CCTV dan memastikan animatronik restoran tetap berada di posisinya. Namun hal yang tidak terduga, pada malam itu semua animatronik di restoran Freddy menghilang. Pekerja handal pun kaget dan segera mengecek semua kamera CCTV. Akan tetapi pekerja handal tidak menemukan apapun. Alamak. Pekerja handal yang takut dipecat oleh atasannya mau nggak mau harus turun tangan dan pergi mengecek sendiri semua ruangan di restoran Freddy. Namun beliau tidak tahu kalau Ambalabu beserta kawannya sudah bersiap untuk menangkapnya. Dan benar saja, pekerja handal diserang habis-habisan oleh Ambalabu dan kawan-kawannya hingga tewas. Untung saja, di saat itu pekerja handal membawa totem kesayangannya. Beliau pun berhasil hidup kembali dan kabur terbirit-birit sebelum Ambalabu berhasil menjadikannya spirit jahat untuk dimasukkan ke boneka Labubu. I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang semakin seram dan kuat ini membuat warga hanya bisa pasrah dan menerima nasib akan teror Ambalabu dalam kehidupan mereka. Namun, secercah cahaya muncul kembali
di mana jurnal mengenai Ambalabu terbit kembali dengan jilid kedua yang menjelaskan tentang boneka Ambalabu dan sekutunya. Jurnal yang ditulis oleh sosok misterius ini memberi penjelasan mengenai masing-masing sekutu Ambalabu. Yang pertama Wangsa Labu, sekutu paling pertama yang menjadi sahabat baik Ambalabu ini, merupakan tipe entitas yang santai. Wangsa Labu selalu tersenyum ketika bertemu dengan mangsanya. Namun, di balik senyumnya yang manis, Wangsa Labu dikenal sangat kejam dalam meneror mangsanya, terutama dengan kapak ikoniknya. Hal yang dapat dilakukan Anda ketika bertemu dengan Wangsa Labu adalah segera lari menjauh, karena Wangsa Labu dikenal terlalu santai dan mager untuk mengejar mangsanya. Yang kedua, Nisan Labu, sekutu kedua Ambalabu, yang merupakan seorang mafia berdarah dingin ini, diketahui suka memangsa targetnya yang kelihatan lemah. Takutnya. Maka dari itu, ketika bertemu Nisan Labu, Anda harus terlihat tangguh dan perkasa. Wow! Alamak! Yang ketiga, Rahma Labu. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari entitas baru ini. Namun, hal yang bisa dipastikan adalah Rahma Labu sama berbahaya dengan boneka-boneka lainnya. Dan yang terakhir yakni boneka Ambalabu sendiri. Tidak ada informasi terbaru yang bisa didapatkan, namun kita sudah mendapatkan 2 orang yang berhasil selamat dari Ambalabu, yakni pekerja handal dan batu mama. Fascinating. What they have become. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang jumlahnya semakin banyak, berniat untuk mencari mangsa baru untuk dijadikan sekutu lagi. Seorang pria kekar yang bernama Kevin sedang berdagang sate sendirian di tepi jalan yang sepi. Dan tepat jam 10 malam, Ambalabu muncul dengan niat untuk menjadikan tukang sate menjadi entitas Labubu seperti dirinya. Namun, kali ini boneka Ambalabu salah memilih lawan. Sang tukang sate yang ternyata seorang agen yang sedang menyamar tidak hanya menangkis serangan Ambalabu, beliau pun berniat untuk menangkap Ambalabu hidup-hidup. Ambalabu yang sadar akan niat agen Kevin alias tukang sate merubah dirinya ke mode merah jambu. Agen Kevin yang melihat Ambalabu mode merah jambu mengatakan, "Mode Ambalabu merah jambu mungkin akan membuatku sedikit kesulitan. Namun, aku akan menang." Mereka pun bertarung selama 3 hari dan 3 malam dengan kedua belah pihak terluka parah, terutama agen Kevin yang sudah sangat sekarat. Pertarungan ini terhentikan ketika sekutu dari kedua belah pihak muncul untuk menolong. Akan ku gendong! Agen Kevin yang melihat dirinya yang terluka parah dan sudah tidak layak untuk bertarung, khawatir akan keselamatan temannya. Beliau pun meminta agen Milos dan Batubara untuk tidak melanjutkan pertarungan ini dan mundur dari pertarungan. Boneka Ambalabu yang juga sudah kehabisan stamina memilih untuk mundur dan mempersiapkan rencana yang lebih matang lagi untuk menyerang para agen jas hitam. I always come back. Alamak! Boneka Ambalabu, entitas jahat yang sempat berhadapan langsung dengan para agen jas hitam, kembali meneror sebuah peternakan kecil di wilayah Rongawi Selatan. Peternakan kecil yang dikelola oleh seorang peternak muda yang bernama Kak Gem sedang menikmati malam yang damai setelah seharian mengurus peternakannya. Kak Gem yang hendak menutup harinya dengan tidur manja tiba-tiba mendengar suara yang keras dari arah peternakannya. Waktu menunjuk pukul 10 malam, Kak Gem yang sudah mau tidur terpaksa harus bangun dan mengecek hewan ternaknya. Kak Gem yang berjalan menuju salah satu kandang rumah hewan ternaknya. Namun di saat Kak Gem sudah mendekat, tiba-tiba muncul suara ngedor-ngedor yang sangat keras
Kak Gem yang khawatir hewan ternaknya sedang dalam bahaya, bergegas langsung membuka pintunya dan ternyata tidak ada apa-apa. Cihuy! Hewan ternak Kak Gem tetap dalam keadaan normal. Namun di saat Kak Gem hendak membalik badan, Alamak! Amba Labu yang sudah berhasil menyudutkan Kak Gem mengeluarkan boneka Labubu dan bersiap menjadikan Kak Gem spirit jahat. Namun siapa sangka, peternak muda tersebut ternyata bukan sembarang peternak. Beliau adalah sosok pemberi paham terkuat di bumi. Cuk ubi pucuk kangkung, banyak bunyi pecah muncung pantai. Amba Labu yang terkena serangan kepahamannya hampir dikalahkan oleh Kak Gem. Namun, Amba Labu sendiri adalah entitas boneka terkuat saat ini. Beliau mampu menahan semua serangan kepahaman Kak Gem. Akan tetapi, keajaiban berada di pihak peternak muda. Alamak! Tiba-tiba muncul Batu Mama yang membawa panci kematiannya sambil berkata, "Beli telurnya satu papan, Dek." Amba Labu yang melihat Batu Mama seketika keingat tragedi insiden panci kematian part 8. Amba Labu pun terpaksa mundur dan meninggalkan peternakan Kak Gem. I always come back. Boneka Amba Labu. Entitas jahat yang semakin menakutkan ini meneror seorang gadis muda yang sedang berjalan sendiri di malam yang sepi. Di malam itu, gadis muda yang bernama Mikasa Basudara dengan polosnya membawa boneka Labubu di jalanan sepi dan gelap. Boneka Amba Labu yang dikenal suka meneror orang terutama yang mempunyai Labubu muncul tepat di hadapan sang gadis. Sang gadis yang melihat Amba Labu pun ketakutan dan terus memanggil nama pacarnya. Thank you, Ere. I will always love you, Ere. Dan di saat Amba Labu hendak menyerang gadis tersebut, tiba-tiba para agen jas hitam muncul untuk menyelamatkan Hari. Amba Labu yang dikepung oleh para agen jas hitam terpaksa maju dan membantai para agen jas hitam sendiri. Pertarungan 3 lawan 1 yang paling epik akan dimulai sebentar lagi. Tidak disangka Batu Mama muncul sambil membawa panci kematian dan belanjaannya. Amba Labu yang hendak menghabisi para agen jas hitam sendiri terpaksa harus mundur. Namun, agen Kevin sudah menutup jalan kabur Amba Labu. Alamak! Untung saja, Wangsa Labu dan teman-teman datang untuk menyelamatkan ketuanya. Namun salah satu tim Amba Labu tertangkap dalam aksi kabur mereka. Tolong aku! I always come back. Boneka Amba Labu. Spirit jahat yang baru saja kehilangan salah satu sekutunya melakukan ekspedisi untuk mencari suatu entitas di sebuah daerah terpencil yang bernama Sigitwi. Konon katanya, daerah terpencil tersebut dihuni oleh makhluk mistis yang bernama Sigit Rendang. Sigit Rendang dikenal memiliki kekuatan ajaib yang tidak bisa ditafsirkan oleh orang awam. Amba Labu yang ingin mendapatkan kekuatan ajaib tersebut nekat mencari Sigit Rendang untuk mengubahnya menjadi entitas Labubu. Pencarian yang dilakukan Amba Labu selama 3 hari dan 3 malam akhirnya membuahkan hasil. Sigit Rendang yang sedang bersantai di sarangnya
melihat kehadiran Ambalabu, langsung bersiap untuk menyerang. Namun, Ambalabu yang datang dengan penuh persiapan, langsung melempar gas air mata ke arah Sigit Rendang. Penglihatan Sigit Rendang pun terganggu, dan di kesempatan itu, Ambalabu langsung menghantam kepala Sigit Rendang dengan pipa besi. Sigit Rendang pun tepar, dan spiritnya langsung dimanipulasi oleh Ambalabu menjadi entitas Labubu yang bernama Sigit Labu. I always come back. Alamak. Boneka Ambalabu, spirit jahat yang berhasil menaklukkan makhluk mistis, yakni Sigit Rendang, kembali meneror seorang satpam shift malam. Seorang satpam yang bernama Pak Wadu, yang merupakan sahabat dekat pekerja handal, sedang menjalankan shift malamnya yang panjang dan membosankan. Pada suatu malam, Pak Wadu bekerja seperti biasa, yakni berpatroli dan memastikan tidak ada anomali di gedung kantor. Alamak. Namun pada malam itu, Pak Wadu membuat suatu kelalaian. Beliau tidak mengecek kamera CCTV secara berkala. Dan sialnya, di malam itu Ambalabu muncul dengan niat untuk mencabut nyawa mangsanya langsung, dengan menggunakan kekuatan Sigit Rendang yang telah berubah menjadi Sigit Labu. Pak Wadu, yang masih belum tahu nasib malangnya, masih asik bermain HP sambil ngemil. Sigit Labu yang diperintah Ambalabu langsung berubah menjadi Sigit Rendang dan menyerang Pak Wadu yang sedang bersantai. Pak Wadu pun kaget, namun tidak langsung kabur. Beliau malah melawan balik dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang satpam hingga tetes darah terakhir. Hingga detik ini, tidak ada yang tahu pasti nasib Pak Wadu. Beliau juga dinyatakan hilang, karena semua bukti penyerangan Ambalabu telah hilang tanpa tertinggal jejak. I always come back. Yare daぜ。Tetap waspada. Boneka Ambalabu, spirit jahat yang tak terkalahkan ini membuat warga hidup dalam penuh rasa takut. Namun warga diberikan harapan baru lagi dengan terbitnya jurnal mengenai Ambalabu jilid ketiga. Jurnal yang ditulis sosok misterius kali ini menerangkan cara mencegah serangan maupun menghindari bertemu dengan Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsa Labu. Untuk menghindari teror entitas ini, hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah jangan pergi memancing di malam hari. Dalam jurnal ini dituliskan, Wangsa Labu memiliki hobi memancing, sehingga rentan muncul di lokasi tempat memancing. Maka dari itu, bagi Anda yang hobi memancing, disarankan untuk memancing di siang bolong ataupun sore hari. Yang kedua, Nisan Labu. Untuk mencegah serangan entitas ini, Anda cukup membawa secangkir teh hangat. Namun bukan sembarang cangkir teh. Cangkir teh harus dilapisi dengan emas dan diseduh dengan air bersuhu tepat 60 derajat Celcius. Hal ini karena beliau dulunya adalah mafia yang hobi ngeteh sebelum diubah menjadi entitas Labubu. Yang ketiga, Rahma Labu. Entitas ini telah ditangkap dan sedang diamankan, serta diteliti di laboratorium Profesor Ironi. Sehingga tidak banyak informasi yang bisa didapatkan oleh sosok penulis jurnal mengenai Rahma Labu. Yang keempat, Sigit Labu. Belum ada informasi yang bisa didapatkan dari entitas baru ini, namun kekuatan mistis Sigit Labu tidak boleh diremehkan.
Yang terakhir yakni Ambalabu. Entitas ini masih menjadi entitas terkuat hingga saat ini. Penulis jurnal hanya meninggalkan pesan, yakni tetap waspada dan jangan sampai lengah. Hingga diterbitnya jurnal ketiga ini, belum ada yang tahu siapa sosok misterius penulis jurnal tersebut. Bittersweet, but fitting. Boneka Ambalabu, spirit jahat yang merupakan lawan utama agen jas hitam. Kali ini menyerang salah satu anggota agen jas hitam, yakni agen Batubara. Agen Batubara yang sedang menginvestigasi salah satu daerah rawan tindak kriminal. Tidak sadar kalau Ambalabu dan sekutunya telah mengikutinya sepanjang perjalanan. Tidak lama kemudian, agen Batubara mendapatkan panggilan telepon dari agen Milos. Tetap waspada. Dan tepat di momen itu, agen Batubara sadar kalau Ambalabu telah mengikutinya sepanjang waktu. Agen Batubara langsung mengangkat koper hitamnya dan mengeluarkan senjata jaring hitam untuk menangkap Ambalabu. Namun jaring hitam tersebut lenyap dalam sekejap mata. Kekuatan mistis Sigit Labu membuat agen Batubara terheran-heran. I always come back. Nah, I win. Beliau pun diserang habis-habisan dan ditangkap oleh Ambalabu untuk dijadikan sandera. Alamak, dia tak pakai baju. Apakah agen Milos dan agen Kevin dapat menyelamatkan agen Batubara? Akan ku gendong. Akan ku gendong. Boneka Ambalabu, spirit jahat yang menangkap agen Batubara, membuat para agen jas hitam berpikir keras cara untuk menyelamatkan anggotanya. Agen Milos dan agen Kevin yang sedang mencari lokasi agen Batubara di Sandera, akhirnya menemukan petunjuk yang diberikan oleh Ambalabu langsung, yakni sebuah foto yang bertuliskan pesan yang berisi lokasi markas Ambalabu. Agen Milos dan agen Kevin pun bergegas menuju lokasi. Dan siapa sangka, semua anggota Ambalabu kecuali Wangsa Labu, yang ternyata ada acara penting, yakni lomba mancing mania tengah malam, Mama aku takut. telah menunggu kedatangan mereka. Agen Milos dengan tatapan tajam melihat Ambalabu sambil berkata, Akan ku gendong. namun Ambalabu dengan kekuatan sigit rendang di tangannya berniat untuk menghabisi para agen jas hitam di malam itu juga. I always come back. Dan benar saja, Sigit Labu yang berubah menjadi Sigit Rendang menggunakan kekuatan mistis, yakni pancaran kegelapannya, ke arah agen Milos dan agen Kevin. Siapa sangka agen Milos dan agen Kevin telah mempersiapkan rencana matang sebelum bertemu Ambalabu. Mereka telah menangkap makhluk mistis yakni Ambaruwo untuk mengcounter Sigit Rendang. Dan sesuai dugaan mereka, Ambaruwo mampu mengcounter Sigit Rendang, bahkan mengalahkannya dalam pertempuran kekuatan mistis 1 lawan 1. Sigit Rendang pun tewas dalam pertarungan mistis terepik abad ini. Melihat kekalahan Sigit Labu alias Sigit Rendang, Ambalabu yang sudah kalah jumlah karena salah satu anggotanya malah pergi ikut lomba mancing mania tengah malam, terpaksa mundur dan menerima kekalahannya. I always come back. Agen Batubara pun berhasil diselamatkan oleh para agen jas hitam. Akan tetapi, selama Ambalabu masih berkeliaran di luar sana, teror Ambalabu tidak akan pernah berakhir. Rencana baru apa yang akan dibuat oleh Ambalabu selanjutnya? I always come back.
Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang baru saja kehilangan kekuatan mistis Sigit Rendang berniat untuk mendapatkan kekuatan baru lagi. Konon katanya, di sebuah hutan angker yang bernama Hutan Anbawi, tersembunyi seorang petapa Cina bijak yang mengetahui rahasia dari segala kekuatan. Ambalabu yang ingin mendapatkan rahasia dari segala kekuatan berangkat menuju hutan angker Anbawi dan mencari sosok petapa Cina bijak tersebut. Setelah pencarian panjang yang memakan waktu 3 hari dan 3 malam, Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Ambalabu akhirnya menemukan sosok petapa Cina bijak. Petapa bijak berkata, "Gerangan apa yang membawa kehadiran Anda di sini, wahai entitas?" Ambalabu pun membalas, "Saya ingin mengetahui rahasia dari segala kekuatan." Petapa bijak itu pun berkata, "Tersimpan dalam gulungan kuno, terurai rahasia dari segala kekuatan, ia tersembunyi tepat di kota tua Robogor, menunggu untuk ditemukan. Namun, semua kembali lagi ke diri Anda, wahai entitas." Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ambalabu berniat menjadikan petapa bijak menjadi entitas Labubu. Namun di saat Ambalabu hendak menyerang petapa Cina bijak, tiba-tiba petapa Cina bijak langsung menghilang. Ambalabu pun pergi meninggalkan hutan angker tersebut dan bergerak menuju kota tua Robogor untuk mencari gulungan kuno. I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang telah mendapatkan petunjuk mengenai rahasia dari segala kekuatan. Bergerak menuju kota tua Robogor untuk mencari sebuah gulungan kuno. Ambalabu bersama Wangsa Labu menelusuri setiap sudut kota tua Robogor. Dan dalam misi pencarian mereka bertemu dengan seorang pria misterius di tepi jalan. Pria misterius yang melihat Ambalabu pun berkata, "Saya tahu keberadaan barang yang sedang Anda cari." Ambalabu pun membalas, "Maksudmu apa, pria tua berjanggut?" Pria tua berjanggut itu pun menjawab, "Hanya saya satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan gulungan kuno. Jika Anda ingin mendapatkannya, maka kalahin saya terlebih dahulu." Ambalabu pun tanpa basa-basi langsung menyerang pria tua berjanggut tersebut. Namun dengan skill kungfu yang di atas rata-rata. Alamak. Wow. Pria tua berjanggut tersebut tampil unggul dalam pertarungannya melawan Ambalabu. Akan tetapi, hal paling tidak terduga terjadi. Di saat Ambalabu kewalahan melawan pria tua berjanggut yang sangat kuat, Wangsa Labu yang asik menonton Ambalabu melawan pria tua berjanggut, melempar kulit pisang yang dimakannya. Dan sialnya, kulit pisang tersebut jatuh tepat di depan pria tua berjanggut. Pria tua berjanggut yang terlalu fokus bertarung tidak sengaja menginjak kulit pisang tersebut dan jatuh terpeleset menghantam trotoar. Alamak. Beliau pun pingsan dan Ambalabu langsung menjadikannya entitas Labubu I always come back. dengan memanipulasi jiwanya untuk dimasukkan ke boneka Labubu. Ambalabu pun mendapatkan sekutu baru lagi yang lebih kuat dari sekutu-sekutu sebelumnya. Apakah agen jas hitam dapat menghentikan Ambalabu yang semakin kuat ini? I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang sedang mencari gulungan kuno di kota tua Robogor akhirnya berhasil mengetahui lokasi gulungan kuno yang tersembunyi dengan bantuan Pak Tua berjanggut yang berubah menjadi entitas yang bernama Kung Fu Labu. Beliau mengarahkan Ambalabu ke sebuah warung bir.
mereka pun duduk dan memesan minuman di sana. Teh panas 3 mas. Seorang bartender berkumis panjang mengambil pesanan dan langsung menyiapkan minuman mereka. Setelah menyelesaikan minuman mereka, Kung Fu Labu pergi ke kamar kecil. Dan ternyata ada pintu rahasia untuk menuju sebuah ruang bawah tanah. Dan siapa sangka, gulungan kuno yang menyimpan rahasia dari segala kekuatan tersimpan tepat di bawah kamar kecil warung bir. Ambalabu pun maju mendekat untuk mengambil gulungan kuno tersebut. Namun tidak disangka, para agen jas hitam ternyata telah menunggu Ambalabu di ruangan tersebut. Akan tetapi, dengan kekuatan Kung Fu Labu yang berubah menjadi kakek Kung Fu yang kuat, para agen jas hitam kesulitan bertarung dengannya. Kesempatan tidak datang 2 kali, Ambalabu langsung loncat dan mengambil gulungan kuno tersebut. I always come back. Dan di saat Ambalabu hendak membuka gulungan kuno tersebut, gulungan kuno ternyata tersegel oleh kekuatan sihir yang disegel oleh petapa Cina bijak. Dan hal paling mengagetkan lagi, muncul sosok pria misterius yang berpakaian hitam dari atas sampai bawah muncul dari bayang-bayang. Ternyata beliau adalah sosok misterius penulis jurnal. Beliau yang telah meninggalkan para agen jas hitam petunjuk untuk mencapai ruang bawah tanah ini. Rencana jenius yang telah dirancang pria misterius membawa Ambalabu, para agen jas hitam, dan pria misterius sendiri bertemu di lokasi yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi dalam pertemuan epik antara 3 kubu ini? I always come back. Alamak. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang hingga saat ini masih meneror warga, membuat warga hidup tidak tenang. Namun, seperti biasa, muncul jurnal jilid keempat yang ditulis oleh sosok misterius yang berisi informasi mengenai Ambalabu untuk membantu warga. Jurnal jilid keempat kali ini menjelaskan tentang skill dan kekuatan masing-masing entitas Labubu. Yang pertama, Wangsa Labu. Entitas ini memiliki skill yang unik. Beliau dapat memancing ikan dengan sangat cepat, bahkan dengan kail kosong tanpa umpan. Wangsa Labu tetap bisa mendapatkan ikan. Yang kedua, Sigit Labu atau dikenal Sigit Rendang. Entitas ini memiliki kemampuan mistis, yakni dapat menghilangkan objek dalam radius 2 meter. Lemparan senjata ataupun tembakan peluru tidak akan mempan untuk melawan Sigit Labu. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena Sigit Labu sudah tiada. Yang ketiga, Nisan Labu. Entitas ini tidak memiliki kekuatan atau skill yang begitu signifikan. Namun, Nisan Labu dikenal sebagai penggemar teh handal yang mampu mengenal berbagai macam teh yang ada di muka bumi. Yang keempat, Kung Fu Labu. Entitas ini adalah jelmaan dari seorang pria tua Kung Fu, sehingga kekuatan bertarungnya tidak perlu diragukan lagi. Yang kelima, Rahma Labu. Semua hasil penelitian mengenai entitas ini dirahasiakan dan disimpan dengan ketat oleh Ironi Foundation, sehingga tidak ada informasi yang bisa dituliskan di jurnal ini. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tidak perlu kekuatan atau skill, karena Ambalabu sendiri adalah entitas terkuat di muka bumi. I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang baru saja berhasil mendapatkan gulungan kuno, kini menemukan dirinya berhadapan langsung dengan para agen jas hitam dan sosok misterius. Suasana yang menegangkan ini membuat Ambalabu, para agen jas hitam, dan sosok misterius saling menatap tajam dengan penuh waspada. Ambalabu yang tahu keadaannya dalam bahaya memerintah Kung Fu Labu untuk menyerang. Agen Kevin pun maju sambil berkata,
biar saya yang urus kungfu labu. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Giliran agen batubara menyerang, Wangsa Labu pun maju sebagai lawannya. Wangsa Labu mengeluarkan hasil pancingannya dari inventorinya dan melempar puluhan ikan ke agen batubara. Alamak. Dan terakhir Amba Labu yang berhadapan langsung dengan agen Milos dan sosok misterius. Walaupun Amba Labu adalah entitas terkuat di muka bumi, beliau tetap waspada karena tidak ada yang tahu siapa sosok misterius dan sekuat apa sang sosok misterius tersebut. Namun, pertarungan yang berlangsung ini diberhentikan oleh hal yang tidak terduga. Tiba-tiba muncul kendaraan lapis baja dari langit-langit ruang bawah tanah. Alamak. Tidak disangka Nisan Labu yang selalu tidak diajak berpetualang sama Amba Labu muncul menyelamatkan tim Amba Labu. Amba Labu yang melihat kesempatan ini memilih untuk kabur bersama gulungan kuno dan memilih jalan aman untuk tidak melawan sosok misterius yang Amba Labu sendiri tidak tahu sekuat apa sosok misterius. Tim Amba Labu pun berhasil kabur dengan kendaraan lapis baja yang bisa melintasi segala medan, bahkan menanjak keluar dari ruang bawah tanah. Apakah Amba Labu dapat membuka segel sihir petapa Cina bijak yang menyegel gulungan kuno? I always come back. Boneka Amba Labu, spirit jahat yang berhasil kabur dengan membawa gulungan kuno, kebingungan memikir cara membuka segel sihir gulungan kuno. Untuk mengisi kegabutannya dalam memikir cara membuka segel sihir, Amba Labu pergi meneror sebuah restoran Freddy Fazbear terbaru yang baru buka tidak lama di tengah kota. Waktu pukul tepat jam 10 malam, Amba Labu pun pergi menuju restoran dan bersiap untuk meneror pekerja di sana. Dan seperti biasa, seorang satpam yang bernama Pekerja Handal menjalani shift malamnya seperti biasa di restoran tersebut. Pekerjaan beliau antara lain memastikan animatronik tetap berada di posisi normal, mengecek CCTV, dan memastikan kondisi restoran tetap aman. Namun, di malam itu, teror Amba Labu kembali meneror Pekerja Handal. Dan kali ini beliau melihat dengan jelas sosok Amba Labu dan sekutunya berkeliaran di restoran Freddy Fazbear. Pekerja Handal pun panik Alamak, habis dakwah. dan segera kabur dari restoran tersebut. Akan tetapi, Amba Labu dan sekutunya telah mengepungnya. Dan di saat Amba Labu hendak menyerangnya, I always come back. tiba-tiba animatronik Freddy muncul melindungi Pekerja Handal. Pekerja Handal pun kaget sambil melihat Freddy. Freddy pun berkata, "Hanya saya satu-satunya entitas yang boleh meneror Pekerja Handal." Freddy dan animatronik lainnya pun bantu menahan serangan Amba Labu dan memberikan Pekerja Handal kesempatan untuk kabur dari restoran tersebut. Bagaimana dengan nasib para animatronik di restoran tersebut? You will fear me. Boneka Amba Labu, spirit jahat peneror warga, kembali lagi meneror peternakan Kak Gem untuk kedua kalinya. Alasan dibalik Amba Labu kembali ke peternakan Kak Gem adalah beliau mendapatkan informasi bahwa tersimpan sebuah relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Pada pukul jam 10 malam, Amba Labu dan sekutunya berangkat menuju peternakan Kak Gem. Diketahui bahwa relik tersebut tersimpan tepat di bawah ladang jagung yang luas. Amba Labu pun meminta sekutunya untuk berpencar
dan mencari relik yang tersembunyi di dalam tanah. Dan di sisi lain, Kak Gem yang baru saja hendak tidur mendengar suara aneh dari arah ladang jagungnya. Kak Gem pun bangun dan bergegas langsung menuju ladang jagungnya sambil membawa panci kematian pemberian Batu Mama. Amba-Labu yang sedang mencari relik di ladang jagung tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing. Suara pukulan panci yang ikonik membuat Amba-Labu seketika keringat dingin dan teringat dengan insiden panci kematian. Dan tepat di pukulan ketiga, tiba-tiba ada suara gerakan di depan Amba-Labu. Amba-Labu pun terdiam. Ternyata suara tersebut berasal dari Nisan Labu yang telah menemukan relik pertama yang bernama Orb of the Sun atau bola matahari. Amba-Labu dan Nisan Labu pun membawa bola matahari kembali ke mobil. Dan ternyata yang menghantam Wangsa Labu dan Kungfu Labu dengan panci kematian bukanlah Kak Gem, melainkan Batu Mama sendiri yang kebetulan datang ke peternakan Kak Gem untuk membeli telur ayam. Kak Gem pun memberikan diskon 50% kepada Batu Mama yang telah membantunya membersihkan hama di ladang jagung. Masih tersisa 4 relik lagi yang harus dikumpulkan Amba-Labu. Apakah Amba-Labu dapat menemukan keempat relik lainnya? I always come back. Boneka Amba-Labu, entitas jahat yang sedang mencari 5 relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Kali ini menuju ke hutan angker Rongawi untuk mencari relik kedua. Hutan angker Rongawi dikenal sebagai hutan tempat makhluk mistis Ambaruo berada. Dan untuk mendapatkan relik kedua, Amba-Labu harus menunggu tepat pada bulan purnama penuh di jam 12 malam dan di area puncak tertinggi hutan Rongawi untuk mendapatkan relik kedua. Namun, tidak semudah itu. Dengan keberadaan Ambaruo yang dikenal sangat kuat, Amba-Labu dan sekutunya harus menyusun strategi untuk menghadapi Ambaruo. Dan satu-satunya strategi yang terpikirkan oleh tim Amba-Labu adalah mengorbankan Kungfu Labu untuk mengalihkan perhatian Ambaruo dengan melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tentu saja semua tim Amba-Labu setuju dengan strategi ini kecuali Kungfu Labu sendiri. Tim Amba-Labu pun berangkat menuju hutan Rongawi, dan setelah menjelajahi hutan angker Rongawi selama beberapa saat, tiba-tiba Ambaruo muncul tepat di depan mereka. Amba-Labu langsung memerintah Kungfu Labu untuk maju dan melawannya. Dan benar saja, dengan skill Kungfu Labu, Ambaruo pun merasa terintimidasi dan mengeluarkan mode ngamuknya dan terfokus penuh pada Kungfu Labu. Alamak! Di kesempatan itu, Amba-Labu bersama Wangsa Labu dan Nisan Labu langsung bergegas menuju area puncak hutan Rongawi. Dan pas pukul jam 12 malam, sebuah relik turun dari cahaya bulan purnama yang bernama Shard of the Moon atau serpihan bulan. Amba-Labu pun kembali ke kendaraan lapis baja dan menunggu Kungfu Labu menyelesaikan pertarungannya melawan Ambaruo. Apakah Kungfu Labu dapat memenangkan pertarungan tersebut? I always come back. Boneka Amba-Labu, spirit jahat yang telah menguasai 2 relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Kali ini menerima bantuan dari sosok yang tidak terduga, yakni Profesor Ironi yang meminjamkan Amba-Labu mesin waktu antar dimensi yang dapat melintasi aliran waktu serta universe lain. Bantuan yang diberikan Profesor Ironi ini tidak tanpa syarat. Beliau sendiri ingin melihat kekuatan yang tersimpan dalam gulungan kuno. Sehingga Profesor Ironi membuat perjanjian dengan sosok entitas terkuat di muka bumi, yakni Amba-Labu. Dengan meminjamnya mesin waktu dengan imbalan, akan mendapatkan juga informasi yang tersimpan dalam gulungan kuno. Amba-Labu bersama sekutunya pun menggunakan mesin waktu untuk bergerak ke universe tempat relik ketiga berada.
adalah Ambalabu di universe Ambatron. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Ambalabu, diketahui bahwa relik ketiga ini akan muncul pada momen pertarungan epik antara Rusdimus Prime dan Ambamus Prime. Dan benar saja, di momen tepat Rusdimus Prime dan Ambamus Prime bertarung, tiba-tiba muncul sebuah gumpalan energi yang berasal dari energi pertarungan kedua belah pihak. Gumpalan energi tersebut membentuk sebuah relik yang disebut Hourglass of Eternity, atau jam pasir keabadian yang melambangkan permusuhan abadi antara Ambamus Prime dan Rusdimus Prime. Ambalabu pun segera mengambil relik tersebut dan cabut kembali ke universe-nya. Tersisa 2 relik lagi. Apakah Ambalabu dapat mengumpul semua relik? I always come back. Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang seram ini telah meneror warga untuk waktu yang lama. Namun tidak perlu khawatir, karena sosok misterius selalu menerbitkan jurnal yang berisi informasi mengenai Ambalabu yang dapat membantu warga. Jurnal kelima ini memuat informasi mengenai kebiasaan Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsa Labu. Walaupun entitas ini memiliki hobi memancing, entitas ini juga memiliki kebiasaan, yakni mengunjungi warteg atau warung makan di tengah malam, terutama warung makan yang sudah mau tutup. Wangsa Labu akan muncul dengan niat untuk memesan makanan. Dan jika Anda tidak melayaninya, maka Wangsa Labu akan marah dan langsung memangsa Anda. Yang kedua, Nisan Labu. Kebiasaan entitas ini tidak lain dan tidak bukan adalah menikmati teh hangat dengan suhu tepat 40 derajat Celcius yang disajikan dengan cangkir emas. Cukup hindari tempat yang menjual teh berkualitas tinggi agar tidak bertemu dengan Nisan Labu. Yang ketiga, Kung Fu Labu. Entitas ini memiliki kebiasaan untuk tidur di tepi jalan yang sepi. Hindari jalanan yang sepi agar tidak bertemu dengan Kung Fu Labu. Yang keempat, Rahma Labu. Informasi mengenai entitas ini masih disimpan ketat oleh Irony Foundation. Namun, dapat dipastikan ada hal buruk yang mencurigakan yang sedang dilakukan oleh Irony Foundation. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tidak hanya memiliki kebiasaan meneror warga setiap jam 10 malam, Ambalabu juga suka memalak salah satu warung terkenal, yakni warung Pak Vincent. Apakah sosok misterius dapat berhasil memecahkan misteri Ambalabu? I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang sedang mencari keberadaan relik keempat menemukan petunjuk lokasi relik keempat berada. Diketahui bahwa relik keempat tersebut disimpan oleh sosok duo bersahabat. Dan salah satu sahabat dari sosok duo bersahabat adalah pemilik warung Pak Vincent. Waktu tepat pukul jam 10 malam, Ambalabu pun bergegas menuju ke warung Pak Vincent untuk menemui Pak Vincent dan mencuri relik keempat. Namun tidak disangka, warung Pak Vincent sedang libur, karena Pak Vincent sedang berlibur di Pulau Hawaii. Namun, Ambalabu yang tidak sabar ingin membuka segel gulungan kuno dan mendapatkan rahasia dari segala kekuatan, nekat pergi menuju ke Pulau Hawaii dan mencari Pak Vincent. Ambalabu dan sekutunya pun berangkat menggunakan perahu kayu dan berlayar menuju Pulau Hawaii. Dan dalam perjalanan laut tersebut, tim Ambalabu tidak sengaja bertemu dengan monster laut yang langka, yakni Kraken atau gurita raksasa. Keadaan berbahaya ini membuat tim Ambalabu harus memutuskan strategi yang tepat untuk selamat dari serangan makhluk raksasa ini. Dan seperti biasa, strategi yang diusungkan oleh tim Ambalabu adalah menunjuk Kung Fu Labu untuk terjun dan melawan Kraken.
Mereka semua pun sepakat, kecuali Kung Fu Labu. Kung Fu Labu pun dilempar ke laut untuk melawan Kraken dan diminta untuk berenang sendiri ke Pulau Hawaiiwi setelah selesai membantai Kraken. Tim Ambalabu pun melanjutkan pelayaran mereka menuju Pulau Hawaiiwi. Apakah Kung Fu Labu bisa selamat untuk kedua kalinya? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang sedang mencari relik keempat, telah berhasil mendarat di Pulau Hawaiiwi untuk mencari pemilik warung Pak Vincent yang merupakan salah satu sahabat dari duo bersahabat yang menyimpan relik keempat. Setelah menjelajahi Pulau Hawaiiwi selama beberapa hari, akhirnya tim Ambalabu menemukan Pak Vincent yang sedang menikmati indahnya pemandangan laut lepas. Tim Ambalabu pun tanpa basa-basi langsung menyerang Pak Vincent. Namun di saat tim Ambalabu hendak menyerang Pak Vincent, tiba-tiba sahabat kedua dari sosok duo bersahabat muncul dari bayang-bayang. Dua. Ternyata beliau adalah pemilik warung Mas Berotot. Dan terungkap, sosok duo bersahabat adalah para pemilik warung yang paling terkenal di Rongawi, yakni Mas Berotot dan Pak Vincent. Mas Berotot langsung mengeluarkan relik keempat yang merupakan nasi bungkus cap beruang. Kekuatan dari relik tersebut memancarkan energi yang membuat tim Ambalabu menjadi sangat lapar dan tidak dapat bertarung. Aku lapar, bos. Melihat kemenangan sudah di tangan sosok duo bersahabat, tidak disangka tiba-tiba muncul Kung Fu Labu yang datang untuk menggendong tim Ambalabu. Kung Fu Labu yang sebelumnya adalah seorang pria yang sudah terbiasa tidak makan. Bahkan terkadang tidak makan selama beberapa hari karena tidak punya uang, membuat dirinya kebal terhadap efek dari nasi bungkus cap beruang. Kung Fu Labu pun berhasil merebut relik keempat dan cabut pergi bersama tim Ambalabu. Relik keempat akhirnya di tangan Ambalabu. Apakah Ambalabu dapat mengumpulkan semua relik? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang telah mengumpulkan 4 relik, sedang mencari keberadaan relik kelima. Dan untuk mengisi kegabutannya sambil mencari relik kelima, Ambalabu pergi meneror seorang pemuda yang bernama Asep Garong. Pemuda yang dikenal suka joget ini bertemu dengan Ambalabu tepat di sebuah wahana permainan arcade yang sangat sepi. Bahkan saking sepinya tidak ada satupun pelanggan atau staf wahana arcade terlihat. Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo pukul aku, pukul aku. Asep Garong yang sedang jalan-jalan di wahana arcade tersebut tiba-tiba berpapasan dengan sosok Ambalabu dan sekutunya. Alamak. Melihat Asep Garong yang sedang sendirian, Ambalabu langsung mengejarnya. Asep Garong yang panik melihat sosok Ambalabu Takutnya. langsung kabur. Namun, Wangsa Labu dan teman-teman sudah bersiap untuk mengepungnya. Asep Garong yang terjebak hanya bisa pasrah dan joget di tempat. Ambalabu pun memangsanya dan menjadikannya entitas Labubu yang bernama Garong Labu. I always come back.
Boneka Ambalabu, entitas jahat yang akhirnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan relik kelima. Berangkat menemui sosok yang tidak disangka, yakni Profesor Ironi. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim Ambalabu, diketahui bahwa relik kelima berada di dimensi lain yang bernama Backrooms. Dan satu-satunya ilmuwan yang dapat membawa tim Ambalabu ke dimensi Backrooms hanyalah sosok ilmuwan jahat Profesor Ironi. Profesor Ironi yang ingin melihat kekuatan rahasia dari gulungan kuno, membantu Ambalabu masuk ke dunia Backrooms. Tim Ambalabu pun berhasil masuk ke Backrooms. Mereka pun menelusuri Backrooms untuk mencari relik kelima. Mereka pun menemukan berbagai macam objek dan entitas aneh. Dan setelah menelusuri Backrooms untuk waktu yang cukup lama, tiba-tiba Ambalabu melihat sekelompok orang yang berpakaian hitam dari jauh. Dan sesuai dugaan, ternyata mereka adalah para agen jas hitam yang datang untuk menghentikan tim Ambalabu dengan mengambil relik kelima sebelum diambil Ambalabu. Pertemuan yang menegangkan ini membuat kedua pihak menatap dengan penuh waspada. Siapakah yang akan menang kali ini? I'll always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang sedang menelusuri Backrooms, berpapasan langsung dengan para agen jas hitam yang juga berada di Backrooms untuk mencari relik kelima. Ambalabu yang melihat kehadiran para agen jas hitam memerintahkan sekutunya untuk tidak melawan, melainkan segera berpencar dan mencari relik kelima secepat mungkin. Melihat tim Ambalabu yang berpencar, para agen jas hitam pun mengejar mereka. Maju! 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 Agen Kevin mengejar nisan labu. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Agen Batubara mengejar Wangsa Labu. Alamak. Dan agen Milos mengejar sosok entitas terkuat yakni Ambalabu. Namun dalam pengejarannya, tiba-tiba Ambalabu dan agen Milos jatuh ke dalam sebuah lubang hitam pekat yang mendadak muncul di lantai. Mereka pun jatuh ke sebuah ruangan kolam yang tak terbatas. Dan dari kejauhan mereka mendengar suara geraman entitas yang sangat seram. Walaupun Ambalabu adalah sosok entitas terkuat di bumi, tidak ada yang tahu sekuat apa para entitas di dimensi Backrooms. Sehingga Ambalabu dan agen Milos terpaksa harus bekerja sama untuk melawan ancaman entitas yang ada di Poolrooms atau ruangan kolam dan mencari jalan keluar bersama. Akan ku gendong! Always come back. Alamak. Bagi sikit, bro. Boneka Ambalabu, entitas jahat peneror warga, hingga saat ini masih belum dapat ditangkap. Namun tidak perlu khawatir, karena jurnal jilid ke-6 yang ditulis oleh sosok misterius akhirnya terbit lagi. Jurnal ke-6 ini kali ini menerangkan tentang keahlian baru dari Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsa Labu. Entitas ini memiliki keahlian baru, yakni Wangsa Labu dapat menggunakan pancingannya untuk memancing dan menarik Anda. Sehingga, ketika bertemu dengan Wangsa Labu, lari sejauh mungkin
untuk menghindari jangkauan pancingannya. Yang kedua, Nisan Labu. Entitas ini memiliki keahlian baru yang unik, di mana Nisan Labu mampu berkomunikasi dengan kucing. Thank you. Namun keahlian ini masih sangat terbatas dan tidak semua kucing dapat berkomunikasi dengan sosok Nisan Labu. Yang ketiga, Kung Fu Labu. Entitas ini tidak hanya memiliki keahlian dalam bela diri. Kung Fu Labu juga memiliki kepintaran dalam mencari informasi tersembunyi, karena hampir semua informasi mengenai keberadaan relik-relik dicari oleh Kung Fu Labu sendiri. Yang keempat, Garong Labu. Entitas terbaru ini memiliki keahlian yakni dapat melahap makanan sebanyak mungkin, sehingga Anda disarankan untuk selalu ingat mengunci pintu rumah dan menyimpan makanan Anda di tempat yang aman agar tidak dilahap habis oleh Garong Labu. Yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tidak memerlukan keahlian baru karena Ambalabu sendiri adalah sosok entitas yang terkuat di abad ini. Belum ada yang dapat menangkap Ambalabu dan sekutunya. Apakah teror ini akan segera berakhir? I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang terperangkap di pool rooms atau ruangan kolam bersama agen Milos terpaksa harus beraliansi dengan agen Milos untuk keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun menelusuri area pool rooms dengan penuh hati-hati. Dalam penelusuran mereka, agen Milos dan Ambalabu menemukan banyak entitas-entitas aneh namun tidak berbahaya. Akan tetapi, bahaya pun muncul ketika mereka bertemu dengan sosok hitam pekat yang berlengan panjang dan senyuman lebar menatap ke arah mereka. Tetap waspada. Sosok hitam pekat tersebut terus melihat ke arah mereka dengan tatapan tajam dan paras wajah yang mengerikan. Agen Milos dan Ambalabu yang merasa terancam melihat sosok hitam pekat berniat untuk tidak memprovokasinya dan pergi dari tempat tersebut. Maju ke zona aman. Namun di saat agen Milos dan Ambalabu hendak kabur, sosok hitam pekat tiba-tiba langsung maju mengejar mereka. Melihat sosok hitam pekat yang datang menyerang, Ambalabu langsung maju dan lompat untuk menghajar sosok hitam pekat. Namun siapa sangka, kekuatan sosok entitas terkuat di muka bumi, yakni Ambalabu, tiba-tiba turun drastis. Ambalabu pun dihajar oleh sosok hitam pekat tersebut. Agen Milos yang tidak tinggal diam Akan ku gendong. langsung mengeluarkan senjata peledak Freddy Chi 4 dan melempar ke arah sosok hitam pekat. Alamak. Untung saja sosok hitam pekat tersebut terkena ledakan dan lenyap seketika. Mereka pun berhasil selamat. Apakah agen Milos dan Ambalabu dapat segera kabur dari ruangan kolam ini? Always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang terperangkap di dimensi backrooms bersama para agen jas hitam kesulitan mencari keberadaan relik kelima. Ambalabu yang terjebak di ruangan kolam bersama agen Milos sudah menghabisi waktu yang lama untuk mencari jalan keluar, namun hasilnya nihil dan mereka sudah kelelahan melawan entitas hitam pekat yang terus meneror mereka. Tetap bersama. Di sisi lain, sekutu Ambalabu dan tim agen jas hitam lainnya masih berkejar-kejaran dan berlomba mencari relik kelima. Dan kali ini, agen Batubara yang bertugas menghentikan Wangsa Labu tiba-tiba jatuh ke sebuah lubang hitam pekat yang muncul tepat di bawah kakinya. Alamak. Wangsa Labu yang melihat agen Batubara terjatuh ke lubang hitam pekat merasa penasaran dan malah ikut terjun ke dalam. Mereka pun terjatuh ke sebuah tempat dengan padang rumput yang luas diselumuti dengan langit yang cerah. Tempat tersebut kelihatan tidak ada entitas-entitas yang berbahaya. Agen Batubara dan Wangsa Labu pun berpikir, apakah mereka sudah kembali ke dunia nyata?
Mereka pun mencoba untuk keluar dari padang rumput yang luas dan mencari desa atau kota terdekat. Namun mereka tidak tahu bahwa terdapat sosok entitas yang sedang mengintai mereka, dan tempat mereka berada sekarang bukanlah dunia nyata, melainkan salah satu bagian dari dimensi backrooms. Apakah agen Batubara dan Wangsa Labu akan selamat? I always come back. Huh? Huh? Boneka Ambalabu, entitas jahat yang kewalahan melawan sosok hitam pekat bersama agen Milos, mencoba untuk menghubungi sekutunya. Namun tidak ada sinyal yang tersedia di dimensi backrooms. Sementara itu, sekutu lainnya yakni Wangsa Labu pun sedang terjebak di sebuah padang rumput yang tak terbatas bersama agen Batubara. Mereka sudah berkelana selama seharian penuh hingga malam pun tiba. Karena malam sudah tiba, Wangsa Labu dan agen Batubara sepakat untuk melewati malam dengan beristirahat. Mereka pun membuat api unggun kecil dari ranting kayu yang mendadak muncul di sekitaran mereka. Cihuy! Dan di saat mereka hendak beristirahat, teror sesungguhnya pun muncul pada malam hari yang sepi dan dingin tersebut. Sosok hitam yang terus mengintai mereka sepanjang waktu akhirnya menampakkan diri. Agen Batubara yang sudah ketiduran karena kecapekan, Alamak. tiba-tiba ditarik oleh sosok hitam tersebut ke dalam kegelapan malam. Wangsa Labu yang melihat agen Batubara ditarik langsung melempar alat pancingnya untuk menarik agen Batubara kembali. Dan untung saja, dengan skill memancing Wangsa Labu, agen Batubara berhasil ditarik kembali. Sosok hitam yang kalah dalam adu tarik-menarik melawan Wangsa Labu hanya terdiam dengan menatap mereka dengan senyuman lebar dan lenyap seketika pada saat pagi hari tiba. Agen Batubara dan Wangsa Labu pun tidak beristirahat cukup sepanjang malam. Apakah mereka dapat segera mencari jalan keluar? I always come back. Huh? Boneka Ambalabu, entitas jahat yang masih terjebak di ruangan kolam, sedang berusaha keras untuk mencari jalan keluar. Sekutu Ambalabu lainnya yakni Wangsa Labu juga terjebak di padang rumput tak terbatas, dan untuk Nisan Labu masih berkejar-kejaran dengan agen Kevin. Alamak. Namun, di luar dimensi backrooms, masih ada satu sekutu Ambalabu, yakni Kung Fu Labu, yang tidak terkirim ke dunia backrooms karena kesalahan teknis. Kung Fu Labu yang sudah berhari-hari menyendiri, khawatir dengan kondisi teman-temannya. Karena rasa khawatirnya semakin tinggi, beliau pun pergi ke Irony Foundation untuk bertemu dengan Profesor Irony. Beliau pun masuk ke fasilitas Irony dengan menggunakan kartu akses yang ditemukan di lantai depan ruangan security. Alamak, habis dakwah. Beliau pun berangkat ke Irony Foundation pas jam 10 malam dan dalam penelusurannya mencari Profesor Irony. Kung Fu Labu menemukan sebuah lorong yang mengarah ke sebuah pintu baja. Beliau pun mencoba masuk ke pintu baja tersebut dengan menggunakan kartu akses lain yang beliau temukan di lantai beberapa saat yang lalu. Dan dengan rasa tercengang, Kung Fu Labu melihat sebuah sosok yang memiliki aura yang sangat mengancam. Namun karena minimnya cahaya di ruangan tersebut, sosok tersebut tidak kelihatan begitu jelas. Walaupun begitu, sosok yang menyerupai boneka ini mengeluarkan hawa mencekam yang membuat Kung Fu Labu ketar-ketir. Kung Fu Labu pun tidak kuat dengan atmosfer yang mencekam tersebut dan kabur meninggalkan ruangan tersebut dan Irony Foundation. Apakah sosok tersebut adalah entitas terjahat yang sedang dirancang oleh Profesor Irony? Fujimi Kuroufushi. Boneka Ambalabu,
Entitas jahat yang kesulitan mencari jalan keluar dari dimensi backrooms, yakni ruangan kolam, sudah mulai pasrah dan kelelahan melawan sosok entitas hitam pekat. Namun, penelusuran yang dilakukan Ambalabu dan agen Milos selama berhari-hari di ruangan kolam akhirnya memunculkan hasil. Agen Milos dan Ambalabu akhirnya menemukan sebuah pintu yang mengarah ke sebuah padang rumput yang luas dengan langit yang cerah. Ambalabu dan agen Milos langsung masuk ke pintu tersebut. Mereka pun mengira bahwa mereka sudah berhasil keluar dari dimensi backrooms dan kembali ke dunia nyata. Namun, seperti yang sudah diketahui, padang rumput tersebut bukanlah sembarang padang rumput, melainkan adalah salah satu bagian dari dimensi backrooms. Ambalabu dan agen Milos langsung mencoba menghubungi Wangsa Labu, dan ternyata ada sinyal tersedia di lokasi tersebut. Halo bos. Mereka pun berhasil tersambung melalui telepon genggam. Mengetahui Wangsa Labu dan agen Batubara juga terperangkap di padang rumput ini yang ternyata adalah bagian dari dimensi backrooms, Ambalabu dan agen Milos pun melakukan ekspedisi untuk mencari mereka. Akan ku gendong. Dan sisi Wangsa Labu, mereka telah sampai di sebuah kota kecil, namun kota tersebut kelihatan tidak biasa. Apakah mereka akan segera keluar dari backrooms? Always come back. Alamak. Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo pukul aku, pukul aku. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang merupakan peneror terkuat di muka bumi, masih tidak bisa dikalahkan oleh para agen jas hitam. Sosok misterius penulis jurnal pun belum bisa merumuskan cara mengalahkan Ambalabu. Dan kali ini, sosok misterius menerbitkan lagi jurnal terbarunya mengenai Ambalabu. Jurnal jilid ke-7 kali ini menerangkan tentang cara mengelabui Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsa Labu, sosok entitas yang memiliki senyuman yang manis. Dapat dikelabui dengan membawa seember yang berisi ikan tropis. Sosok Wangsa Labu akan langsung mengalihkan targetnya ke ember ikan tersebut, karena beliau sangat suka ikan yang lucu dan imut. Yang kedua, Nisan Labu. Sudah bukan rahasia umum bahwa sosok entitas ini adalah penikmat teh handal. Sehingga, bawalah secangkir teh yang dilapisi dengan emas dan diseduh dengan suhu tepat 60 derajat Celcius untuk mengelabuinya. Yang ketiga, Garong Labu, entitas yang gemar makan ini dapat Anda bodohi dengan membawa makanan. Bawalah makanan lezat yang banyak ketika keluar malam, terutama kue dorayaki yang merupakan makanan favoritnya. Yang keempat, Kung Fu Labu. Entitas yang satu ini memiliki latar belakang yang cukup misterius, sehingga sosok misterius masih mempelajari hal yang dapat mengelabui sosok Kung Fu Labu. Yang terakhir, Ambalabu. Sosok entitas terkuat ini ternyata dapat dikelabui dengan membawa replika panci kematian khas Batu Mama. Akan tetapi, kemungkinan Anda berhasil untuk menipu Ambalabu sangatlah rendah, karena hanya panci kematian asli khas Batu Mama dan juga Batu Mama sendirilah yang dapat memberikan aura mematikan terhadap sosok Ambalabu. Apakah teror ini dapat segera berakhir? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat peneror warga, sudah berhari-hari absen dari dunia nyata. Namun tidak hanya Ambalabu dan sekutunya saja, para agen jas hitam juga absen dari dunia nyata. Alamak. Mereka semua masih terperangkap di backrooms dan terpaksa harus bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Ambalabu dan agen Milos sedang dalam perjalanan menuju lokasi Wangsa Labu dan agen Batubara yang telah berhasil mencapai sebuah kota kecil yang aneh. Di kota tersebut, terdapat perumahan yang berbentuk sangat tidak biasa, dengan rumah-rumah yang berbentuk sama persis.
Letak bangunan juga tidak biasa yang membuat Wangsa Labu dan agen batubara merasa tidak nyaman. Wangsa Labu dan agen batubara pun tetap mencoba untuk mencari bantuan di kota tersebut. Namun, setiap rumah yang dikunjungi mereka tidak ada satupun yang ada penghuni. Mereka pun terus menelusuri kota tersebut dan tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada bayang-bayang keberadaan entitas. Ternyata bayang-bayang tersebut adalah agen Milos dan Ambalabu. Akan ku gendong. Agen batubara pun sangat senang karena bisa bersatu kembali dengan agen Milos. Namun, ada keanehan di balik pertemuan itu karena agen Milos dan Ambalabu masih dalam perjalanan mencari keberadaan Wangsa Labu dan agen batubara. Dan jika mereka masih dalam perjalanan, maka siapakah sosok agen Milos dan Ambalabu yang bertemu dengan Wangsa Labu dan agen batubara? I always come back. Paket pendekar nasi satu mas. Saya satu juga. Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo pukul aku, pukul aku. Boneka Ambalabu. Entitas jahat peneror warga masih berusaha untuk keluar dari backrooms bersama rekan-rekannya. Untuk saat ini, Ambalabu sendiri masih bersama agen Milos untuk mencari Wangsa Labu dan agen batubara agar dapat bersama-sama mencari jalan keluar. Namun, Wangsa Labu dan agen batubara ternyata sudah bersatu kembali dengan agen Milos dan Ambalabu, namun bukan sembarang agen Milos dan Ambalabu, melainkan sosok entitas yang menyerupai persis seperti mereka. Wangsa Labu dan agen batubara dibawa oleh sosok entitas ke sebuah portal hitam pekat. Akan tetapi, di saat mereka hendak masuk ke portal hitam pekat tersebut, tiba-tiba Wangsa Labu mendapatkan signal panggilan dari handphonenya yang ternyata berasal dari agen Milos dan Ambalabu. Ello, kamu di mana? Ello. Cihuy! Di saat Wangsa Labu sudah sadar ada keanehan dengan sosok yang menyerupai agen Milos dan Ambalabu, beliau langsung meneriaki agen batubara untuk tidak masuk ke portal tersebut. Namun semuanya sudah terlambat karena agen batubara sudah dibius oleh sosok entitas tersebut. Alamak. Wangsa Labu mencoba untuk memakai pancingannya untuk menarik agen batubara, namun pancingannya dihadang oleh sosok Ambalabu palsu. Agen batubara pun dibawa pergi oleh mereka. Apa yang akan dilakukan Wangsa Labu selanjutnya? I always come back. Huh? 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 Boneka Ambalabu. Entitas jahat pencari relik kelima masih belum selamat dari dunia backrooms. Salah satu sekutunya Ambalabu, yakni Wangsa Labu, yang melihat rekan sementaranya yakni agen batubara dibawa pergi oleh sosok entitas peniru ke portal hitam pekat. Tanpa berpikir panjang, Wangsa Labu langsung loncat ke portal hitam tersebut untuk menyelamatkan agen batubara. Dan sebelum beliau loncat ke portal tersebut, beliau meninggalkan petunjuk dan mengirimkan pesan kepada agen Milos dan Ambalabu untuk berhati-hati dengan entitas yang mirip dengan mereka atau entitas peniru. Namun, pesan tersebut berhasil dirantas oleh sosok peniru Wangsa Labu dan agen batubara yang kemudian akan bertemu dengan Ambalabu dan agen Milos di lokasi yang telah ditentukan. Wangsa Labu pun masuk ke dunia backrooms level lainnya, yakni sebuah kantor luas yang kosong. Dan di sana terdapat sekelompok pria berpakaian kuning tertutup mengintai Wangsa Labu. Sementara itu, agen Milos dan Ambalabu telah berhasil tiba di kota kecil tempat Wangsa Labu dan agen batubara bertemu dengan sosok entitas peniru. Dan di sana ternyata ada sosok Wangsa Labu dan agen batubara yang menunggu kehadiran mereka.
dan mereka adalah tidak lain dan tidak bukan entitas peniru lainnya untuk mengelabui agen Milos dan Ambalabu. Apakah mereka dapat menyelamatkan agen Batubara dan segera kabur dari backrooms bersama? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang sudah menjadi penjelajah backrooms handal, mendapatkan dirinya dalam bahaya besar. Pada saat ini, Wangsalabu sendiri mendapati dirinya di level backrooms lainnya dengan tujuan untuk menyelamatkan agen Batubara yang ditangkap oleh sosok entitas peniru. Tidak hanya itu, Ambalabu dan agen Milos telah bertemu dengan entitas peniru Wangsalabu dan agen Batubara. Kedua pihak sedang dalam bahaya yang besar. Sementara itu, agen Kevin dan Nisan Labu yang belum ada perkembangan dalam mencari relik kelima, di mana mereka masih berkejar-kejaran dan makan-makan di level backrooms paling awal. Alamak. Kali ini mendapati mereka dalam nasib yang rekan-rekan mereka alami. Setelah berkeliaran sangat lama di level pertama, mereka akhirnya terjatuh dan ditelan oleh lubang hitam pekat, seperti yang terjadi pada Ambalabu dan agen Milos, serta Wangsalabu dan agen Batubara. Agen Kevin dan Nisan Labu terjatuh ke sebuah lorong hotel yang panjang. Mereka pun menjelajahi lorong hotel tersebut dan memeriksa ruangan-ruangan yang ada di hotel tersebut. Dan setiap ruangan yang mereka kunjungi, tidak ada satupun yang berpenghuni. Situasi yang aneh ini membuat agen Kevin dan Nisan Labu terpaksa untuk bekerja sama, mencari jalan keluar bersama. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ada sosok tak kasat mata yang mengintai mereka dari jauh. Apakah agen Kevin dan Nisan Labu akan selamat? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat peneror warga, hingga saat ini masih hidup. Walaupun boneka Ambalabu sendiri masih terperangkap di backrooms, masyarakat tetap harus waspada terhadap teror Ambalabu yang akan kembali kapanpun. Oleh karena itu, sosok misterius merilis jurnal lagi mengenai Ambalabu. Jurnal jilid ke-8 ini berisi tentang pembagian tingkat bahaya dari entitas Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsalabu. Entitas hijau yang ramah ini dikategorikan dalam tingkat bahaya level D atau danger. Jangan pernah tertipu dengan muka senyum ramah dari Wangsalabu karena beliau mampu memangsa Anda dengan mudah, bahkan jika jarak Anda masih jauh. Pancingannya tidak pernah meleset. Yang kedua, Nisan Labu. Entitas ini diklasifikasikan sebagai level DC atau danger but chill. Walaupun entitas ini juga memangsa, Nisan Labu terkadang tidak menyerang ketika bertemu mangsa. Hal ini dapat disebabkan karena Nisan Labu sedang menikmati teh hangatnya yang disajikan dengan cangkir emas dan diseduh dengan air hangat 60 derajat Celcius. Yang ketiga, Kungfu Labu. Entitas ini digolongkan dalam level low danger. Karena teror yang dilakukan beliau tercatat sangat rendah dibandingkan sekutu-sekutunya. Dan tidak ada satupun yang sampai memakan korban jiwa. Yang keempat, Garong Labu. Entitas pemakan handal ini dikategorikan dalam level moderate danger. Hal ini karena bahaya yang disebabkan beliau tergolong tidak begitu seram, namun tetap berbahaya. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tergolong dalam level SRE atau Supreme Risk Entity karena tidak ada entitas lain yang mampu menggeser posisi Ambalabu sebagai entitas terkuat di muka bumi. Hingga terbitnya jurnal ke-8 ini, sosok misterius masih berusaha keras menghentikan teror Ambalabu. Kapankah teror ini akan berakhir? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat peneror warga, hingga saat ini masih hidup. Walaupun boneka Ambalabu sendiri masih terperangkap di backrooms, masyarakat tetap harus waspada terhadap teror Ambalabu yang akan kembali kapanpun. Oleh karena itu, sosok misterius merilis jurnal lagi mengenai Ambalabu.
Jurnal jilid ke-8 ini berisi tentang pembagian tingkat bahaya dari entitas Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsa Labu. Entitas hijau yang ramah ini dikategorikan dalam tingkat bahaya level D atau danger. Jangan pernah tertipu dengan muka senyum ramah dari Wangsa Labu karena beliau mampu memangsa Anda dengan mudah, bahkan jika jarak Anda masih jauh. Pancingannya tidak pernah meleset. Yang kedua, Nisan Labu. Entitas ini diklasifikasikan sebagai level DC atau danger but chill. Walaupun entitas ini juga memangsa, Nisan Labu terkadang tidak menyerang ketika bertemu mangsa. Hal ini dapat disebabkan karena Nisan Labu sedang menikmati teh hangatnya yang disajikan dengan cangkir emas dan diseduh dengan air hangat 60 derajat Celcius. Yang ketiga, Kungfu Labu. Entitas ini digolongkan dalam level low danger karena teror yang dilakukan beliau tercatat sangat rendah dibandingkan sekutu-sekutunya dan tidak ada satupun yang sampai memakan korban jiwa. Yang keempat, Garong Labu. Entitas pemakan handal ini dikategorikan dalam level moderate danger. Hal ini karena bahaya yang disebabkan beliau tergolong tidak begitu seram, namun tetap berbahaya. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tergolong dalam level SRE atau Supreme Risk Entity, karena tidak ada entitas lain yang mampu menggeser posisi Ambalabu sebagai entitas terkuat di muka bumi. Hingga terbitnya jurnal ke-8 ini, sosok misterius masih berusaha keras menghentikan teror Ambalabu. Kapankah teror ini akan berakhir? I'll always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang diteror oleh entitas Backrooms akhirnya mulai ada kemajuan, di mana salah satu rekannya yakni Nisan Labu yang sedang bersama agen Kevin berhasil menemukan petunjuk tempat relik kelima berada. Namun, semuanya tidak segampang yang dilihat karena terdapat entitas yang mengerikan bersarang di hotel tempat relik kelima berada. Dan pada sisi agen Milos dan Ambalabu yang telah bertemu dengan sosok peniru. Mereka pun dibawa ke sebuah portal hitam, sama seperti yang dialami Wangsa Labu dan agen Batubara. Sosok peniru pun mengarahkan mereka untuk masuk ke portal hitam, yang dikatakan oleh sosok peniru sebagai jalan keluar. Ambalabu pun tanpa pikir panjang masuk ke portal hitam tersebut. Namun, mengingat banyaknya entitas berbahaya di Backrooms, agen Milos pun dengan siasat agennya menanyakan agen Batubara makanan favoritnya. Sosok peniru agen Batubara pun keringat dingin mendengar pertanyaan tersebut. Beliau pun menjawab nasi goreng. Agen Milos pun membalas salah, yang benar adalah bakso. Melihat sosok peniru yang salah menjawab makanan favorit agen Batubara, agen Milos langsung mencurigainya dan hendak melumpuhkannya. Namun semua sudah terlambat karena Ambalabu sudah masuk ke portal tersebut dan sosok peniru juga berhasil nyusul ke dalam portal. Cihuy! Apa langkah yang akan diambil agen Milos selanjutnya? I'll always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat peneror warga dikelabui oleh sosok peniru ke sebuah portal hitam. Agen Milos yang baru sadar para sosok peniru agen Batubara dan Wangsa Labu adalah entitas Backrooms tidak sempat menyelamatkan Ambalabu keluar dari portal hitam. Agen Milos pun terpaksa terjun ke dalam portal hitam untuk menyelamatkan Ambalabu karena mereka sudah berjanji untuk bekerja sama sementara dalam mencari jalan keluar. Di momen itu juga, Wangsa Labu yang asli sedang mencari agen Batubara yang ditangkap oleh sosok peniru di sebuah kantor yang tak terbatas. Dan selama pencarian, Wangsa Labu sadar bahwa dirinya tidak sendiri. Ada sekelompok pria berpakaian kuning terus mengikutinya sepanjang waktu. Dan di saat Wangsa Labu sudah mulai kelihatan waspada, kelompok pria berbaju kuning tersebut langsung mengepungnya dari berbagai sisi. Wangsa Labu yang dikepung pun kelihatan sudah tidak berkesempatan untuk kabur.
Namun dengan IQ tinggi Wangsa Labu, beliau berhasil kabur dengan cara yang tidak disangka. Wangsa Labu melempar pancingannya ke langit-langit atap kantor dan melontarkan dirinya keluar dari kepungan mereka. Cihuy! Gocekan maut Wangsa Labu pun membuat para entitas marah. Apakah Wangsa Labu dapat menghadapi mereka sendiri? I always come back. Ayo pukul aku, pukul aku. Ayo pukul. Alamak. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang entah ditangkap kemana oleh sosok peniru, membuat agen Milos kewalahan untuk menyelamatkannya. Dan di level backrooms lain, ada agen Kevin yang sedang bergelut dengan sosok bayang-bayang hitam dan Nisan Labu yang sedang mencari peti tua yang menyimpan relik kelima. Tidak hanya itu, Wangsa Labu juga sedang mencoba kabur dari kejaran sekelompok pria baju kuning. Dan hal yang tidak disangka pun terjadi, di mana Wangsa Labu dengan kedua matanya melihat Sigit Labu tepat di depan dia. Sigit Labu yang diketahui sudah tewas dikalahkan oleh Ambaruwo, muncul kembali di dunia backrooms. Namun sepertinya sosok Sigit Labu yang berada di depan Wangsa Labu kelihatan sedikit aneh dan tidak biasa. Wangsa Labu yang cukup kaget melihat kembalinya Sigit Labu, tidak sadar bahwa para pria baju kuning telah berhasil mengejarnya. Dan dengan bantuan Sigit Labu, Wangsa Labu telah ditangkap dan dikurung oleh para kelompok baju kuning. Sepertinya ini sudah menjadi akhir dari perjalanan Wangsa Labu. Tunggu dulu. Santai, ada aku. Cihuy! Melihat Wangsa Labu yang ditangkap, agen Milos yang mendadak muncul tidak tinggal diam dan bersiap untuk 1 lawan 5. Melawan Sigit Labu dan para pria baju kuning, apakah agen Milos dapat mengalahkan mereka? Akan kugendong. I always come back. Boneka Ambalabu, sosok entitas terkuat di muka bumi sedang dalam kondisi bahaya setelah diculik oleh sosok peniru. Di momen itu juga, Wangsa Labu yang bertemu dengan Sigit Labu yang seharusnya sudah tiada, akhirnya ditangkap juga oleh para pria berbaju kuning dengan bantuan Sigit Labu. Namun semuanya belum berakhir. Sosok agen Milos yang kebetulan sekali muncul di depan Wangsa Labu langsung bersiap untuk menyelamatkannya. Para pria baju kuning pun langsung membawa pergi Wangsa Labu lewat portal hitam. Dan tertinggal sosok Sigit Labu yang berubah menjadi Sigit Rendang untuk bertempur melawan agen Milos. Agen Milos tanpa basa-basi langsung melepaskan baju dan jas hitamnya untuk bertempur dengan gaya. Akan kugendong. Sigit Rendang tanpa banyak gaya langsung memancarkan pancaran hitam pekat ke arah agen Milos. Agen Milos pun mengelak pancaran tersebut dengan gaya. Yare da ze. Melihat kelincahan agen Milos yang tidak biasa, Sigit Rendang pun memilih untuk mundur dari pertempuran dengan masuk ke dalam portal hitam para pria baju kuning. Namun kali ini, agen Milos tidak akan melepaskan lawannya begitu saja. Beliau pun masuk ke portal hitam dan mengejar Sigit Rendang dan para pria baju kuning dengan tekad untuk mengalahkan mereka satu persatu. Apakah agen Milos akan mengalahkan mereka semua dengan gaya? Maju untuk membantai. I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat peneror masyarakat muka bumi, masih belum terselamatkan dari penculikan yang dilakukan oleh sosok peniru.
Setelah agen Milos melawan Sigit Rendang dalam pertempuran 1 lawan 1, beliau berhasil mengalahkan Sigit Rendang yang membuatnya kabur ke portal hitam milik para pria baju kuning. Agen Milos pun mengejarnya dan bertekad untuk mengalahkan mereka semua. Maju untuk membantai. Di sisi lain, agen Kevin yang sedang bertempur melawan bayang-bayang hitam dan Nisan Labu yang sedang mencari relik kelima. Nisan Labu tiba-tiba melihat sesosok entitas berdiri di depannya. Takutnya. Nisan Labu pun pelan-pelan mendekati sosok tersebut. Mama, aku takut. Dan ternyata entitas tersebut adalah Garong Labu yang sedang menyantap makanan. Nisan Labu pun lega melihat rekannya. Mereka pun bersama-sama pergi mencari relik kelima. Dan setelah berkeliling untuk waktu yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan agung yang suci. Di sana mereka dihadapkan dengan 2 pilihan, di mana terdapat sebuah peti tua dan sebuah Krabby Patty yang lezat. Alamak, sedapnya. Pilihan apa yang akan mereka ambil? I always come back.